Lomba majir, majer, bajir ini adalah salah satu momok buat para peternak breeding ya, buat breeder-breeder, karena memang penyakit ini sebenarnya ini bukan penyakit, tapi ini lebih ke gangguan hormonal, sangat merugikan buat kita para breeder domba. Jadi kita cuma kerja bakti ngasih makan tapi nggak dapat hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di OT Channel. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Hari ini kembali mendung, cuaca hujan lagi. Ini kemungkinan nggak ngarit ke luar, ngarit di sekitaran Bang Pakan. Kita mau bersih-bersih dulu, daripada kita bengong-bengong sambil ngopi, lebih baik bersih-bersih kandang. Sambil kita mau ngobrolin masalah majir atau bajer. Sebelum kita bahas mengenai ciri-cirinya ya, kita mesti tahu dulu penyebabnya. Jangan sampai kita mengobati sesuatu itu tidak tepat, karena memang untuk majir atau domba yang nggak mau bunting itu banyak sekali faktor yang menyebabkannya ya, mulai dari pakan, gangguan sistem reproduksi domba juga bisa mengakibatkan domba-domba kita bajir ya, seperti infeksi pada rahim, terus keputihan pada domba juga mengalami keputihan, jangan salah ya. Ada beberapa kasus domba yang mengalami keputihan itu juga bisa mengakibatkan bajir ya. Enggak semua domba bajir itu disebabkan oleh kelebihan berat badan, ada juga yang disebabkan oleh penyakit seperti yang sudah saya sebutkan. Ada juga beberapa kasus yang dombanya kurus tapi dia bajir, susah beranak, susah hamil. Ada juga yang seperti itu, karena dulu saya juga sempat dapat domba yang seperti itu, tapi ya pada akhirnya saya jual karena emang nggak mau beranak, kemungkinan sih ya majir. Ada juga domba majir yang emang udah bawaan dari dalam rahimnya ya, dia udah dikodratkan untuk menjadi seorang domba bajir, itu juga ada yang seperti itu. Apakah domba bajir bisa disembuhin? Ya tergantung jawabannya. Kalau bajirnya bukan bawaan dari lahir, itu masih bisa disembuhin. Semisal bajirnya karena pakan atau faktor hormonal yang lain, seperti faktor infeksi pada rahim, itu masih bisa disembuhin. Tapi kalau memang bajirnya sudah bawaan dari lahir, saran saya sih mendingan dijual saja ya, atau kalian jadikan hewan kurban. Kan kalau sekarang ini setahu saya kurban juga boleh menggunakan domba betina, asalkan enggak hamil atau bajir atau majir, enggak harus selalu pejantan. Buat kalian yang bingung atau penasaran bagaimana sih ciri-ciri domba bajir atau tanda-tandanya domba bajir, tetap ikuti saya di jejak kok jadi kayak acara TV. Yuk kita masuk aja ke kandang, saya coba jelasin. Tapi di sini saya disclaimer ya, karena memang setiap peternak itu memiliki metode dan pemahaman berbeda-beda, jadi nggak bisa dibanding-bandingin antara metode yang satu sama metode yang lain, karena memang pemahaman kita terhadap domba itu akan selalu berbeda. Nggak bisa setiap kandang memiliki kesamaan, walaupun ada kesamaan ya mungkin cuman sedikit-sedikit. Memang permasalahan kita di setiap kandang pasti berbeda-beda, dan cara mengatasinya pun pasti akan berbeda-beda. Begitu pula dengan pemahaman kita terhadap domba pasti akan berbeda juga. Jadi saya tekankan lagi di sini, untuk ciri-ciri atau tanda-tanda domba bajir di sini juga nggak ada pembuktian ilmiahnya ya. Jadi ini cuma sebatas apa yang saya ketahui, dan biasanya tanda-tandanya sebagian besar akan seperti ini, tapi tidak menjamin domba yang memiliki tanda-tanda seperti ini juga bisa divonis bajir. Oke, kita sekarang sudah di dalam kandang. Ini cuman sebagai gambaran saja ya, walaupun sebenarnya ini domba nggak bajir, tapi nggak apa-apa lah, ini cuman buat gambaran. Jadi untuk domba yang bajir itu kita bisa ketahui atau ciri-cirinya biasa dari pangkal ekornya itu akan lebih tebal, apa namanya ya, jadi si lemaknya itu lebih banyak, berasanya lebih gimana ya gitu, gobior-gobior atau lebih tebal. Terus yang kedua, kita bisa pegang di bagian sininya. Biasa kalau domba yang bajir dia akan kayak kesetrum loncat gitu ya, jadi dipegang dia loncat atau kaget gitulah ya, intinya seperti itu. Terus yang ketiga bisa dilihat dari bagian paha, kita pegang pahanya seperti ini. Kalau dia loncat
berarti dia ya ada kemungkinan bajir. Kita bisa lihat juga dari bentuk kambingnya ya, walaupun sebenarnya ini domba lagi bunting atau lagi hamil karena memang kambingnya juga besar. Tapi kalian kalau mau cek domba bajir atau enggak, biasanya kalau yang domba bajir itu putingnya akan lebih kecil dan sedikit masuk ke dalam. Ini domba dulu juga sempat diponis bajir sama pedagang belantik, tapi saya nggak lepas karena saya pikir nggak ada tanda-tanda dia bajir, nggak ada tanda-tanda domba bajir menurut saya. Dan setelah saya kurangi untuk porsi makannya, saya satuin sama domba-domba yang lain biar dia bisa sedikit bergerak membakar lemak. Alhamdulillah sekarang dia sudah hamil. Kenapa dulu saya yakin banget bahwa domba ini nggak bajir atau majir? Ya yang pertama karena memang nggak ada tanda-tanda domba bajir atau majir yang saya yakini. Terus yang kedua, saya juga menggunakan pakan hijauan atau pakan rerumputan. Jadi untuk pakan rerumputan menurut saya untuk kemungkinan domba bajir atau majirnya akan lebih sedikit ya. Jadi kemungkinan bajirnya itu akan berkurang, berbeda ketika kita menggunakan pakan-pakan yang pro ya, pakan-pakan yang mahal dengan protein yang tinggi. Kalau protein di dalam tubuh domba nggak terolah semua ya, lama-kelamaan akan menumpuk dan menjadi lemak. Itu yang mengakibatkan domba majir menurut saya sih ya. Jadi ini menurut saya kalau domba untuk breeding itu sebaiknya ya alangkah lebih baiknya menggunakan pakan hijauan, karena memang yang kita kejar kan bukan bobot dari domba-domba kita, melainkan dari anakan domba-domba yang dilahirkan oleh si induk domba itu. Ngerti nggak maksud saya? Bukannya protein di dalam breeding itu nggak penting atau nggak dibutuhkan ya, tapi menurut saya kalau protein yang terlalu tinggi atau terlalu besar kita berikan kepada domba-domba kita ya dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan over berat badan ya, akhirnya si domba majir atau bajir, kalau enggak ya mencret. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.